Merakit lampu emergency portable. Bahan-bahan yang digunakan adalah lampu LED. Saklar Center. Baterai tipe 18650 berkapasitas 1300 mAh. Modul TP4056 yang berfungsi untuk mengontrol pengisian baterai sekaligus sebagai indikator pengisian. Langkah pertama, perhatikan terlebih dahulu LED yang digunakan lampu. Jika lampu menggunakan LED bertegangan 6 volt, maka LED wajib diganti ke LED 3 volt karena baterai yang dipakai adalah baterai 4 volt. Karena lampu ini menggunakan LED 6 volt, maka saya akan menggantinya. Jangan lupa, copot juga milar, alko, dioda, dan resistornya. Ini adalah LED SMD dengan tegangan kerja 3 volt yang akan saya pasang pada PCB. Namun, copot terlebih dahulu komponen seperti kabel, milar, alka, resistor, dan diodanya agar pelepasan LED dari PCB lebih mudah. Gunakan penyedot timah untuk mempermudah pelepasan komponen. Caranya yaitu, panaskan terlebih dahulu timah yang menempelkan kaki komponen ke PCB dengan solder, lalu arahkan ujung penyedot timah pada timah yang sudah mencair, lalu tekan tombol sedot pada penyedot timah. Untuk melepas komponen SMD dari PCB, tempelkan ujung solder secara bergantian ke kedua kaki komponen sampai timahnya terlihat mencair. Lalu, angkat komponen yang sudah terlepas menggunakan pinsat. Lakukan hal yang sama untuk melepas diodanya. Selanjutnya, kita lepas LED-nya lalu menggantinya dengan LED 3 volt. Untuk mengganti LED-nya, tempelkan solder panas ke PCB tepat di bawah LED yang akan dicopot, lalu setelah timah yang menempelkan kaki-kaki LED ke PCB terlihat mencair, angkat menggunakan pinset. Hati-hati ketika mengerjakan ini karena kulit bisa terbakar ketika mengenai solder. Lakukan hal yang sama ke semua LED yang akan dicopot. Sebelum memasang LED ke PCB, perhatikan terlebih dahulu polaritas LED. Untuk kaki positif dan negatif LED terdapat tanda-tandanya. Untuk mengetahui kaki negatifnya, terdapat potongan kecil di sudut LED-nya. Perhatikan juga polaritas yang ada di PCB. Setelah polaritas LED-nya telah diketahui, pasangkan kaki LED ke PCB dengan memperhatikan tanda-tanda pada PCB. Terdapat cetakan simbol negatif pada PCB. Bagian itu merupakan tempat kaki negatif LED. Cara memasang LED-nya ke PCB hampir sama dengan cara melepaskannya, namun cara ini hanya bisa berfungsi pada PCB biasa. Jika LED menggunakan PCB aluminium, maka cara ini tidak akan berhasil. Sekali lagi, hati-hati ketika mengerjakan ini, jangan sampai tangan mengenai solder, karena panas dari solder dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Pastikan semua LED terpasang dengan benar dan kuat, supaya ketika dinyalakan LED tidak berkedip-kedip. Setelah semua LED terpasang, perhatikan rangkaian pada PCB. Karena PCB ini rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka rangkaiannya akan saya ubah jadi rangkaian paralel. Untuk merubah rangkaiannya, putuskan terlebih dahulu jalur yang menghubungkan lampu satu ke lampu lainnya. Setelah itu, keruk penutup jalur pada PCB sampai tembaganya terlihat, lalu berikan sedikit timah agar ketika penyolderan kawat jumper lebih mudah dilakukan. Langkah selanjutnya, paralelkan semua LED dengan cara jumper kaki positif LED dengan kaki positif LED lainnya, begitu juga dengan kaki negatifnya, jumper ke semua kaki negatif LED. Lakukan ini dengan teliti, pastikan kawat jumper menempel dengan sempurna. Pastikan juga tidak ada rangkaian yang hubung singkat, karena jika terdapat hubung singkat, maka LED tidak akan menyala.
Setelah jamperan kaki positif selesai, pastikan tidak ada yang hubung singkat dengan menggunakan avometer di skala dioda atau buzzer. Setelah dipastikan tidak ada yang hubung singkat, jamperlah seluruh kaki negatif LED. Pastikan kawat jamperan menempel dengan baik ke PCB agar nyala LED stabil, tidak redup, dan tidak berkedip-kedip. Jumper semua kaki negatif LED hingga seluruh LED terpasang secara paralel. Jika timah atau kawat jumper susah menempel ke PCB, tambahkan vlog secukupnya. Lakukan hal ini dengan teliti dan hati-hati agar hasilnya bagus. Setelah semua kaki negatif LED telah dijamper, ingat untuk mengetes rangkaian apakah ada yang hubung singkat atau tidak. Jika rangkaian paralel LED-nya dirasa sudah bagus, maka kita coba menyalakannya dengan baterai bertegangan 3,7 volt sampai 4 volt, jangan sampai lebih, karena jika lebih dapat merusak LED-nya. Setelah LED-nya beres, kita beralih ke bodi lampu, lepaskan terlebih dahulu ulir dari bodi lampunya. Cara melepaskannya yaitu, gunakan tang, bisa tang kombinasi, maupun tang lancip, lalu jepit ulir lampu menggunakan tang lalu tarik hingga ulir terlepas dari bodi lampu. Lepaskan juga besi yang ada di atas ulir lampu untuk melepas kabelnya. Setelah itu, buatkan lubang konektor pengisian pada bodi lampu. Usahakan bentuk lubangnya sesuai dengan bentuk konektornya. Buatkan juga gantungan lampunya menggunakan kabel tunggal yang dipotong dengan panjang kurang lebih 2 cm, lalu lekukan kabel tersebut sampai membentuk huruf U terbalik. Buatkan juga penutup bagian atas bodi lampu dari triplek yang dibentuk bulat lalu diberi lubang yang ukurannya sesuai dengan ukuran tombol saklar, karena penutup ini juga sebagai tempat saklar akan menempel, dan pastikan saklar menempel dengan kuat. Sebelum menempelkan penutup ini ke bodi lampunya, solderkan terlebih dahulu kabel ke kedua kaki saklar untuk mempermudah pemasangannya ke PCB. Pastikan solderannya bagus dan kuat agar kabel tidak mudah lepas ketika saklar ditekan atau bahkan ketika lampunya jatuh dari ketinggian. Untuk mempermudah penyolderannya, tempelkan terlebih dahulu timah ke kaki saklar dan ke inti tembaga kabel tersebut. Lalu tempelkan ke bodi lampu menggunakan lem. Pastikan menempel dengan kuat. Lalu tempelkan juga gantungan yang telah dibuat tadi. Sebelum merangkaikan semua komponen, presisikan terlebih dahulu modul pengisian ke PCB dengan memperhatikan jarak konektor modul ke lubang pada bodi lampunya. Setelah itu, lem baterai di PCB kemudian solder baterai tersebut. Jika timah solderan tidak dapat menempel ke terminal baterai, keruk terlebih dahulu terminal baterai tersebut lalu tempelkan timahnya, diamkan dulu soldernya selama beberapa detik sampai timah terlihat mengkilap. Jika timah masih belum bisa menempel, tambahkan vlog secukupnya. Setelah itu solderkan kabelnya ke kedua terminal baterai. Pada proses ini saya agak sedikit kesulitan menyoldernya, entah karena solder saya kurang panas atau kualitas timahnya yang buruk, namun setelah saya tambahkan timah yang banyak, akhirnya kabel berhasil saya solder. Potong kabel sesuai dengan jarak baterai ke modul pengisian. Setelah itu, sambungkan kabel positif ke terminal positif modul pengisian baterai dan ke salah satu kaki saklar, sedangkan kabel negatifnya satu bagian disolder ke modul dan bagian lainnya disolder di kaki negatif LED. Di sini saya kembali kesusahan dalam menyolder kabelnya ke terminal baterai. Baterai memang susah disolder ternyata, jadi sebaiknya gunakan holder baterai 18650 untuk mempermudah perakitan lampunya. Ingat untuk menyambung kabel negatif baterai ke terminal negatif modul. Setelah itu, saya sambungkan kabelnya ke rangkaian LED. Proses ini agak lama saya kerjakan, dikarenakan kualitas timah yang saya pakai lemah sehingga timah tidak mudah mencair yang menyebabkan proses penyolderannya lama. Setelah semuanya terhubung, saya langsung mencoba mengisi baterainya untuk memastikan modul dan baterai berfungsi dengan baik. Lanjut, hubungkan kabel dari saklar dengan cara
Satu kabel terhubung ke terminal positif modul atau bisa juga terhubung ke kutub positif baterai, lalu kabel lainnya terhubung ke kaki positif LED. Di sini, saya menyolderkan timah yang banyak supaya kabelnya menempel dengan kuat agar LED tidak redup ataupun berkedip-kedip saat dinyalakan. Saya mencoba menyalakan saklarnya, dan ternyata lampunya menyala terang, dan cahayanya pun stabil tidak berkedip-kedip. Setelah itu, pasang PCB ke bodi lampu, pasang juga penutup lampunya, dan lampu darurat telah selesai dirakit.